yang artinya lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi orang laki-laki ada bagian tertentu dari harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi orang perempuan juga ada bagian tertentu dari harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit ataupun banyak, nasiban mafruḍa, menurut bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Syafi'i, ayat kutiba alaikum atau ayat yang mengenai wasiat itu tidak dinasakh dengan hadis la wasiyata liwaris. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut itu dimansukh dengan Al-Quran pula, tepatnya pada ayat yang ke-7 dari surat An-Nisa. Sedangkan yang kami baca pula di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, Imam Mujahid itu berpendapat lain, berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya ayat wasiat atau kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ini dimansukh dengan surat An-Nisa ayat ke-7. Imam Mujahid bukan mengatakan demikian atau bukan berpendapat seperti Imam Syafi'i, melainkan beliau berbeda. Jadi ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ini menurut beliau dinasakh atau diganti dengan ayat sama di dalam surat An-Nisa, tapi ayat yang ke-11, bukan ayat yang ke-7. Jadi ayat yang ke-11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa liabawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah inna Allaha kana 'aliman hakima. Yang artinya yusikumullahu fi auladikum, Allah mewajibkan kepada kalian wahai manusia tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 orang, maka bagian mereka ialah 2/3 dari harta yang telah ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan jika dia anak perempuan saja, maka dia memperoleh separuh dari harta yang ditinggalkannya. Wa liabawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua ibu dan bapak, bagian masing-masing ialah 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal dunia mempunyai anak. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fal ummi thuluth. Dan jika yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka hartanya diwarisi oleh kedua ibu dan bapaknya
dan ibunya itu mendapat sepertiganya. Fa in kana lahu ikhwatun falyumhi sudus, dan jika yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenamnya. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, pembagian tersebut dilaksanakan setelah wasiat yang dibuat atau setelah dibayar hutangnya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, tentang kedua orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Fariidatan min Allah, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kesimpulan apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya menurut Imam Syafi'i, ayat mengenai wasiat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ini tidak dimansuh atau tidak diganti dengan hadis Nabi Muhammad SAW, melainkan hadis ayat tersebut diganti dengan firman Allah Subhanahu wa taala pula, yaitu tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7. Sedangkan menurut Imam Mujahid, ayat tersebut itu tidak dimansuh dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga tidak dimansuh dengan surat An-Nisa ayat ke-7. Akan tapi beliau berpendapat ayat kutiba alaikum ini dinasah atau dimansuh dengan ayat yang ke-11 dari surat An-Nisa. Demikian dari kami, semoga keterangan kami tidak menjadi beban atau menjadi gelap pemahaman para hadirin dan hadirat sekalian di dalam pengertian atau ilmu tentang nasakh mansukh. Atas kekurangannya kami haturkan ribuan maaf dan terima kasih. La syukur lana wajib. Alhamdulillah, diskusi kita makin lama makin menghangat, yaitu diantaranya yang telah disampaikan oleh Akhi Al-Fadil Indonesia, bahwa Imam Syafi'i dan Imam Mujahid, beliau berdua sama-sama berkata bahwa ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah dimaksud dengan Al-Quran yang berada di dalam surat An-Nisa ayat 7 dan 11. Maka kini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, jadi apa kedudukan as-sunnah yang berupa la wasiyata li waris menurut Imam Syafi'i dan Imam Mujahid apabila kita hubungkan dengan ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Dan untuk ini kami mohon kepada Ukhtina Syafira Futuhatul Ilahi al-A'la untuk memberikan jawaban dan penjelasan. Kepadanya waktu dan tempat kami berikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukhtina Karimah Sifaratul Mamlakati Samawiyah karena telah memberikan kesempatan ini kepada kami, dan semoga penjelasan yang akan kami sampaikan ini dapat meringankan beban berat bagi hadirin dan hadirat sekalian. Ya, baiklah. Jadi mengenai kedudukan as-sunnah yang berubah la wasiyata li waris, yang berarti tidak salah berwasiat kepada ahli waris bila dihubungkan dengan Al-Quran kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Maka kedudukan hadis la wasiyata li waris ini merupakan penjelasan tentang sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab An-Nasakh wal Mansukh fil Qur'anil Azim. Waqad ajma'a al-jami' ala anna al-Qur'an idza nazala bi lafdhin mujmal. Dan sungguh semua ulama bersepakat bahwa Al-Quran apabila turun dengan lafaz yang mujmal atau dengan lafaz yang masih global, fafassarahu
ditafsiri oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan dengan Al-Quran yang dibaca. Fakadha sabilul ahkam, maka begitulah jalan hukum-hukum. Maka dari ini dapat jelas bahwa ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ini adalah lafaz yang mujmal. Oleh karena itu dijelaskan dengan as-sunnah la wasiyata liwarith. Sehingga menurut Imam Syafi'i dan Mujahid, kedudukan hadis la wasiyata liwarith ini bukan hanya merupakan penjelasan bagi ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf saja, melainkan hadis la wasiyata liwarith ini juga merupakan penjelasan bagi ayat lirrijali nasibum mimma taraka al-walidani wal aqrabun al-ayat, dan juga menjadi penjelasan bagi ayat yusikumullahu fi auladikum al-ayat. Atau dengan kata lain, hadis la wasiyata liwarith yang berarti tidak salah berwasiat kepada ahli waris ini menjadi penjelasan bagi ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yakni kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, dan juga menjadi penjelasan bagi ayat Al-Quran yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berubah lirrijali nasibum mimma taraka al-walidani wal aqrabun al-ayat, dan juga hadis la wasiyata liwarith menjadi penjelasan bagi ayat Al-Quran yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 11, yakni yusikumullahu fi auladikum al-ayat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukhfinal Karimah Muhammadun Ilahiyah al-A'la atas jawaban dan penjelasannya. Dan baiklah, jadi penjelasan demi penjelasan telah berlalu, yaitu yang pertama penjelasan tentang Al-Quran dimaksud dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua penjelasan tentang Al-Quran tidak boleh dimaksud kecuali dengan Al-Quran, yang mana pembahasannya baru saja selesai, baru saja usai. Dan alhamdulillah kita semua mendapat pengetahuan tentang ilmu fikih yang banyak sekali, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi semua kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kali ini segmen yang perlu kita gali lebih dalam ialah jadi pendapat ulama-ulama yang mengatakan yang satu sunnah Al-Quran wa sunnah, yang berarti as-sunnah dapat dimaksud dengan Al-Quran dan as-sunnah. Jadi apa maksudnya? As-sunnah diganti dengan Al-Quran dan dimaksud dengan as-sunnah. Kami mohon kepada Ukhtina Jamilah Siti Muzayyana sudi kiranya untuk memberi penjelasan dan memberi contoh-contoh as-sunnah yang dimaksud dengan Al-Quran. Waktu kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukhtina Jamilah Nufitria atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang memang benar, ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa as-sunnah tidak boleh dinasakh kecuali dengan as-sunnah, karena menurut ulama-ulama bahwa as-sunnah adalah penjelasan Al-Quran. Maka bagaimana mungkin Al-Quran menasakh atau mengganti as-sunnah? Karena kedudukannya Al-Quran itu adalah yang menjelaskan as-sunnah. Karena kedudukannya Al-Quran yang menjelaskan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran kedudukannya yang memerintahkan untuk patuh kepada Nabi Muhammad SAW.
bila Al-Quran menasakh atau mengganti as-sunnah atau menasakh sabda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pendapat ini mengalami perbedaan pendapat yang sangat tajam dan sangat rumit. Dan kita di dalam memahami pendapat ini memerlukan persiapan yang penuh dan konsentrasi yang penuh. Jadi salah satu contohnya hadisnya Hudzaifah bin Al-Yamani dan hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengenai waktu sahur. Yakni hadis yang pertama, Zaid bin Hubaysh radhiyallahu anhu berkata kepada Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu, "Atashabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Yang artinya, apakah kamu sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Jawab Hudzaifah bin Al-Yamani, "Ya, saya sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Lau asya'u an aqula huwa an-nahar illa anna syams lam tatla'." Andai aku mengatakan waktu aku sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah siang, hanya matahari belum terbit. Kemudian hadis yang kedua, Zaid bin Hubaysh radhiyallahu anhu berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Kaifa kana sahurukum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am huwa subh. Jawab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya benar, waktu itu sudah subuh. Illa anna syams lam tatla', akan tetapi matahari belum terbit. Jadi dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani dan yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, jelas-jelas beliau berdua melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu sudah siang atau menjelang siang, hanya saja matahari belum terbit. Dan dua hadis inilah atau dua sunnah inilah dimaksud dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 187 yang berupa, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu siyama ilal layl." Yang artinya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang yang putih, yakni fajar shadiq, dari benang yang hitam, yakni fajar kadhib. Tsumma atimmu siyama ilal layl, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Dan ini salah satu contoh as-sunnah yang dimaksud dengan Al-Quran, atau sebagaimana yang disebutkan tadi, yang satu sunnah Al-Quran wa sunnah, yang artinya as-sunnah dimaksud dengan Al-Quran dan dengan as-sunnah. Akan tetapi yang kami contohkan tadi itu masih murni as-sunnah dimaksud dengan Al-Quran, dan sedangkan contoh as-sunnah dimaksud dengan Al-Quran dan dengan as-sunnah ialah tetap hadisnya Hudzaifah bin Al-Yamani dan hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini dimaksud dengan hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Nazalat hadhihi al-ayah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ini turun. Walam yanzil minal fajr, dan belum turun kata minal fajr. Fakana rijal idza aradu as-sawm rababa ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-aswad wal khayt al-abyad
makan dan dia selalu makan dan minum sampai tampaklah corak kedua benang tersebut. Fa'anzalallahu ba'da dzalika minal fajr. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah itu kata minal fajr, yakni wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fa'alimu annahu innama ya'ni bidzalik al-laila wan-nahar. Maka para sahabat sudah mengerti bahwa benang putih dan benang hitam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbedaan antara malam dan siang. Dan ini hadisnya Sahih bin Sa'ad, dan hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadisnya Sahih bin Sa'ad itulah yang mendasar hadisnya Hudzaifah bin Al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dengan kata lain, as-sunnah yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini dimansukh dengan Al-Quran dan dimansukh dengan as-sunnah yang diriwayatkan oleh Sahih bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan itulah pengertian as-sunnah, dan itulah pengertian yang sunnah Al-Quran wa sunnah. Dan hal-hal yang semacam ini masih banyak sekali. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Mufti Karimah Siti Nurjana atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya, hadis mengenai sahur yang dilaksanakan setelah subuh, sebagaimana yang dilakukan sahabat Hudzaifah Al-Yamani dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dimaksud atau sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh diamalkan. Dan yang harus kita amalkan adalah firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih bin Sa'ad sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ibnu Al-Jamilah Siti Musayyana. Karena firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan hadis yang diriwayatkan Sahih bin Sa'ad ini menasakh atau mengganti hadisnya sahabat Hudzaifah Al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin-hadirat yang kami muliakan, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kitab-kitab nasikh dan mansukh, baik di bidang Al-Quran maupun di bidang As-Sunnah, di sana dijelaskan bahwa penasakhan itu ada beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama ada istilahnya naskhul hukmi wa itsbatul qiraah, yang berarti hukumnya dimansukh namun bacaannya ditetapkan. Kemudian yang kedua ada istilahnya naskhul qiraah wal hukmi ma'an, jadi bacaan dan hukumnya sama-sama dimansukh. Dan yang ketiga naskhul qiraah wa itsbatul hukmi, jadi bacaannya dinasakh namun hukumnya ditetapkan. Nah, maka kita sebagai kaum muslimin yang mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajiblah bagi kita semua mengetahui, mengerti, memahami, dan mengenal jenis-jenis penasakhan tersebut, agar supaya kita semua tidak sampai sesat di jalan, karena kita semua pada dasarnya terlahir dalam keadaan ummi, yakni buta segala-galanya. Oleh karena itu, kami mohon kepada Akhirul Karim Hasbunallah Huda agar berkenan menjelaskan kepada kita semua, jadi apa yang dimaksud dengan istilah naskhul hukmi wa itsbatul qiraah, yang berarti hukumnya dimansukh namun bacaannya ditetapkan. Dan kami mohon untuk memberikan contoh-contohnya. Kepadanya waktu kami persilakan.
syukur jazilan ala hadhihi fursati nafisah fi hadhihi lailatil mubarakah wa rahmah. Kami sampaikan terima kasih kepada Ukhtina Azizah Sifaratul Mamlakah Sanawiyah atas kesempatannya. Sebelum kami menjelaskan nasul hukmi wa isbatul qiraah, maka alangkah baiknya bila kita memahami dulu apa nasakh itu yang berarti mengganti atau mengcopy. Jadi kata nasakh yang berarti mengganti atau yang berarti mengcopy ini diambil dari kata nasakhtul kitab, yang berarti saya mengganti kitab atau saya telah mengcopy sebuah kitab. Artinya, bila saya memindah redaksi kitab di kertas yang lain, dengan sendirinya kitab yang telah dikopi atau kitab yang telah dimansuh tetap ada tulisannya dan tetap terbaca dengan baik. Sementara kertas yang baru saja dibuat mengcopy juga ada naskahnya, juga ada tulisannya, dan tulisannya pun persis dengan kitab yang dimaksud. Maka dari itu, kertas yang baru saja dibuat mengcopy itu dinamakan nasikh, yakni pengganti atau pengcopy. Sedangkan kitab aslinya ini dinamakan mansuh, yaitu yang telah dikopi atau yang telah dipindah. Hal yang semacam inilah yang dinamakan dengan naskhul hukmi wa isbatul qiraah, yaitu mengganti hukumnya akan tetapi bacaannya ditetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun contohnya naskhul hukmi wa isbatul qiraah, yaitu Al-Quran yang dimansuh hukumnya cuma bacaan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam surat An-Nisa yang berupa wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Yang artinya kurang lebih wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, yakni berzina, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Fa in syahidu, kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut, maka kurunglah mereka, yakni wanita-wanita berzina tersebut, di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma, dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Fa in taba wa aslaha,
Namun jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, fa'ridu anhuma, maka biarkanlah mereka berdua. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi dua ayat yang telah kami baca tadi ini hukumnya telah dimansuh dengan firman Allah Ta'ala yang berupa Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka beralah tiap-tiap seseorang dari mereka keduanya 100 kali jera. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, dengan kata lain, ayat yang ada di dalam surat An-Nur, yaitu ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah al-ayat, ini sebagai penasahnya, sebagai penggantinya, atau sebagai pengkopinya. Sedangkan ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum al-ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, ini adalah ayat yang dimaksud, yaitu ayat yang dikopi atau ayat yang telah diganti hukumnya, akan tetapi bacaannya ditetapkan. Artinya bacaan ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum ini tetap bacaan Al-Quran, tetap bacaan yang mutawatir, dan tetap bacaan yang ada di dalam qiraat sab'ah. Sehingga dengan kata lain, ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum al-ayat menurut Imam Asim itu adalah Al-Quran, menurut Imam Nafi' Al-Quran, menurut Imam Hamzah Al-Quran, menurut Imam Abu Amr ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum ini juga Al-Quran, serta menurut Imam Ibnu Amir dan Imam Al-Kisai ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum ini adalah Al-Quran, yaitu bacaannya masih tetap terjaga kemutawahirannya. Akan tetapi hukum atau undang-undang yang ada di dalam ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum ini sudah dimansuh atau tidak berlaku lagi. Dan kita pun sebagai kaum muslimin wajib mengimani keberanannya ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum al-ayat. Intinya ayat wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum, andai kata kita baca di dalam sholat, maka sholat kita tidak tetap sah. Namun apabila terjadi na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari musibah ini, ada orang yang berzina,
Maka ayat wallati ya'tina al-fahishata munsa'ifun al-ayah ini tidak boleh kita buat menghakimi orang yang telah berzina. Akan tetapi yang kita buat menghakimi orang yang berzina adalah ayat yang ada di dalam surat An-Nur yang berupa az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka inilah yang dimaksud atau pengertian nashul hukmi wa isbatul qira'ah, yakni mengganti hukumnya atau menghapus hukumnya, akan tetapi bacaannya masih ditetapkan di dalam mushaf Utsmani. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan terima kasih kepada Akhil Karim Hasbunallah Huda atas penjelasannya. Dan alhamdulillah sekarang kita semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan istilah naskhul hukmi wa itsbatul qira'ah, yang berarti hukumnya dimansuh namun bacaannya ditetapkan, yaitu sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dan juga dicontohkan oleh Akhil Karim Hasbunallah Huda. Dan karena istilah naskhul hukmi wa itsbatul qira'ah ini sudah kita mengerti dan sudah kita pahami, maka ini kita juga sangat memerlukan pengertian naskhul hukmi wal qira'ati ma'an. Jadi apa yang dimaksud dengan penasahan hukum dan penasahan bacaan secara bersama-sama? Untuk ini kami mohon kepada Ukhtina Karimah Nur Fadilatul Siam untuk memberikan contoh-contohnya, agar supaya kita semua dapat menghafal dengan mudah dan gamblang apa yang dimaksud dengan naskhul hukmi wal qira'ati ma'an. Kepadanya waktu kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sulit bagi kami, terutama kami sebagai hamba Allah yang sangat lemah. Namun mudah-mudahan kami diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Dan sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Akhil Karim Hasbunallah Huda bahwa penasahan atau kata nasah diambil dari kata nasakhul kitab. Dan itu semua sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Maka sekarang kami di sini akan mengatakan bahwa kata nasah berarti mengganti atau menghilangkan, dan bisa juga diartikan dengan menghapus atau menghilangkan. Dan pada kesempatan kali ini kami secara pribadi di dalam mengartikan kata nasah, kami condong kepada arti menghapus atau menghilangkan, yaitu kami mengambil dari kata nasabati syams abdillah, yang berarti sinar matahari menghilangkan bayangan atau sinar matahari menghapus bayangan. Dan sebagai dalil naklinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dan menghilangkan apa yang telah disampaikan oleh setan, bagaikan sinar matahari menghilangkan bayangan. Maka inilah yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, naskhul hukmi wal qira'ah ma'an, yakni menghapus hukum dan bacaan secara keseluruhan, atau menghilangkan hukum dan bacaan semuanya. Dan contohnya sebagaimana di dalam hadis
adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Lais bin Sa'id dari hadisnya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Beliau berkata, Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wan najmi idza hawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wan najmi idza hawa di kota Makkah. Namun ketika Nabi sampai pada ayat Afara'aytumul Lata wal Uzza, Nabi lupa dan beliau membaca fa inna syafa'atahunna turtajam. Artinya Nabi salah baca. Dan untuk membaca ayat wan najmi idza hawa mulai ayat 1 sampai dengan ayat 22, kami mohon dengan riwayat Laras dari Imam Nafi' Al-Madani, kami mohon kepada Ukhtina Azizah Sifaratul Mamlakatis Samawiyah akan membacakannya kepada kita semua. إلا إذا تمنى
telah disampaikan oleh setan. Summa yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka sekarang di dalam surat An-Najm kata-kata Nabi fa inna syafa'atahunna turtaja, yang lengkapnya fa inna syafa'atahunna turtaja wa innahunna lahunnal ghuraniqul ula, itu masih ada ataukah sudah tidak ada? Jawabannya kan sudah pasti tidak ada. Dan yang ada di dalam Al-Quran adalah wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kamu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu yakni Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril menampakkan diri dengan rupa aslinya, yakni rupa yang sangat bagus dan perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla, lalu dia mendekati Muhammad itu, lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, lalu disampaikan oleh Jibril wahyu kepada Nabi Muhammad SAW apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang dikatakan, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kalian, yakni orang-orang musyrik Mekah, hendak membantah tentang apa yang dilihatnya tersebut? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril dengan rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Yaghsha sidrata ma yaghsha, Muhammad melihat Jibril ketika di sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang melikutinya. Ma zawal basar wa ma tawa, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Afara'aitumul Lata wal Uzza, maka apakah kalian patut, yakni orang-orang musyrik, menganggap berhala Lata dan Uzza, wa manatas salisatal ukhra, dan berhala Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Alakumul dzakaru wa lahul unsa, apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, yang demikian itu termasuk suatu pembagian yang tidak adil. Maka inilah ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Najm. Dan apabila ayat tambahannya masih ada, maka menjadi afara'aitumul Lata wal Uzza fa inna syafa'atahunna turtaja wa innahunna lahunnal ghuraniqul ula. Namun ternyata ayat fa inna syafa'atahunna turtaja wa innahunna lahunnal ghuraniqul ula, lafaz dan bacaannya
sudah tidak ada di dalam surat An-Najm dan hukumnya sudah terhapuskan, yakni berhala Lata, berhala Uzza, dan berhala Manat tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberi syafaat, dan syafaatnya pun tidak bisa diharapkan. Artinya, bacaan fa inna syafa'atahunna turtaja wa innahunna lahunnal ghuraniqul ula sudah dimansukh dan sudah dibersihkan dari surat An-Najm. Dan hukumnya berhala-berhala, baik berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat, dan berhala-berhala yang lainnya, syafaatnya tidak bisa diharapkan. Syafaatnya telah dimansukh, pertolongannya telah dimusnahkan, dan syafaatnya pun telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas-jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 52, فَيَنْسَخُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ مَعَهُ آيَاتِهِ. Yang artinya, kemudian Allah menghilangkan apa yang telah disampaikan oleh setan, kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya, bagaikan sinar matahari menghilangkan dan membersihkan kegelapan dan bayangan. Itulah contoh naskhul hukmi wal qira'ati ma'an, yang artinya menghapus hukum dan bacaan secara bersama-sama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat maunah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jenis-jenis penasaran atau yang terjebak penasaran telah dijelaskan satu persatu dengan panjang lebar. Yakni jenis penasaran yang berupa naskhul hukmi wa isbatul qira'ah telah dijelaskan oleh Akhi Al-Fadil Hasbi wa Huda. Dan jenis penasaran yang kedua yang berupa naskhul hukmi wa qira'ati ma'an telah dijelaskan dan dijabarkan oleh Uti Al-Barinah Nur Fadilatus Siyam. Selanjutnya, istilah yang ketiga ialah naskhul qira'ah wa itsbatul hukmi, yang berarti bacaannya dimansukh namun hukumnya ditetapkan. Oleh karena itu, untuk istilah yang ketiga ini kami mohon kepada Uti Al-Barinah Mufidatul Ilmi agar berkenan menjelaskan kepada kita semua jadi apa yang dimaksud dengan istilah naskhul qira'ah wa itsbatul hukmi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi yang dimaksud dengan naskhul qira'ah wa itsbatul hukmi ialah bacaan yang dimansukh dan dihilangkan di dalam mushaf, atau bacaannya sudah tidak ada di dalam semua mushaf, baik di dalam riwayat Qalun, riwayat Warish, riwayat Zuhri, dan riwayat Susi. Namun masuk juga di dalam riwayat Hafiz, itu sama sekali tidak ada, akan tetapi hukumnya masih ada. Jadi salah satu contohnya seperti ayat Asy-syaikhu wasy-syaikha idza zanaya farjumuhum al-battah bima qadiya min al-ladha, yang berarti orang laki-laki dan orang perempuan yang sudah tua renta apabila mereka berbuat zina, maka rajamlah saja mereka berdua, sebab mereka telah merasakan kelezatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah hukuman bagi orang yang tua renta apabila berbuat zina, maka hukuman ini tetap berlaku. Akan tetapi nas atau redaksi asy-syaikhu wasy-syaikha idza zanaya farjumuhum al-battah bima qadiya min al-ladha sudah tidak ada di dalam Al-Quran karena bacaannya sudah dimansukh. Maka inilah yang dimaksud dengan naskhul qira'ah wa itsbatul hukmi, yang berarti bacaannya dinasakh dan ditetapkan bacaannya. Maka inilah yang dimaksud dengan naskhul qira'ah wa itsbatul hukmi.
Bapak-bapak dan teman-teman, insya Allah biiznillah dapat menentukannya sendiri-sendiri. Dan di antaranya yaitu suhuf-suhufnya Nabi Musa alaihissalam, suhuf-suhufnya Nabi Sis alaihissalam, dan suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kitab-kitab samawi yang berupa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang berbahasa Ibrani dan Suryani. Itu semuanya sudah dimaksud dengan Al-Quranul Karim. Dengan kata lain, kalamullah apabila turun dengan bahasa Suryani dan Ibrani, itu menjadi suhuf dan kitab-kitab samawi. Namun apabila kalamullah itu turun dengan bahasa Arab, maka menjadi Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi nasr, yakni pengganti kitab-kitab samawi, yaitu suhuf-suhufnya Nabi Musa alaihissalam sampai suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim. Itu diganti dengan Al-Quran yang berupa surat-surat pendek, yaitu seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan lain sebagainya. Dan juga kitab samawi yang berupa Taurat itu diganti dengan Al-Quran yang berupa surat-surat yang diawali dengan Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Taha, Alif Lam Mim Shad, dan Kaf Ha Ya Ain Shad. Dan juga kitab Zabur, bacaan yang dimaksud dengan Al-Quran yang berupa surat-surat yang diawali dengan Tasin, Mim, Hamim, dan Ain Sin Qaf. Sedangkan kitab Injil, bacaan yang dimaksud dengan surat-surat yang panjang, yaitu seperti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran, dan surat Al-Maidah. Dengan kata lain, bacaan yang ada di dalam suhuf, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil itu sudah dimaksud dengan Al-Quranul Karim. Akan tetapi hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab samawi tadi tetap berlaku. Seperti Nabi Adam alaihissalam mengesahkan Allah, Nabi Musa alaihissalam mengesahkan Allah, Nabi Isa alaihissalam mengesahkan Allah dengan satu kalimat La ilaha illallah. Dan juga Nabi Muhammad SAW itu juga mengesahkan Allah dengan satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Dan insyaallah semuanya sudah jelas bahwa penasaran atau yang lazim disebut dengan nasikh dan mansukh betul-betul terjadi dari Allah Ta'ala dan merupakan karena menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah membuat makhluk dan membuat peribadatan dengan bentuk apa saja, dengan masa sampai kapan saja, nabi dan utusan sebagai pengganti nabi-nabi dan utusan dari kelompok mana saja, dari bangsa Arab atau dari Bani Israel. Ini semuanya hak mutlak Allah dan hak prerogatif Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, dan secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, apabila boleh kami tambahkan sedikit dari sekian banyaknya penjelasan yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi. Jadi kita sebagai kaum muslimin, terutama sebagai penerus dari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum yang biasa dikenal dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita ini wajib mengetahui dan juga memahami ilmu nasikh dan mansukh, dan wajib pula bagi kita mengerti perbedaan antara an-nasikh dan bada', yakni
wajib bagi kita mengerti perbedaan antara penasakan dan spontanitas. Dan juga, jadi apa keahliannya bila kita sebagai pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai tidak mengerti ilmu nasikh dan mansukh. Dan mengenai semua ini sudah dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu diantaranya yang pertama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kedua Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan yang ketiga sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang pertama Abil Bakhtari berkata di dalam hadisnya, Dakhala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-masjid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Fa idza rajulun yukhawwifun nas. Tiba-tiba di dalam masjid tersebut ada seseorang yang sedang memberi peringatan manusia. Dengan kata lain, ada seseorang yang sedang memberi pengajian kepada manusia, yaitu sebagaimana yang ada di dalam masjid-masjid kita. Faqala ma hadha? Lalu Sayyidina Ali bertanya, siapa penceramah ini? Faqalu rajulun yudzakirun nas. Maka orang-orang menjawab, ini adalah seseorang yang sedang memberi peringatan kepada manusia. Faqala laisa birajulin yudzakirun nas, walakinnahu yaqul ana fulan bin fulan fa'rifuni. Kemudian Sayyidina Ali berkata, orang tersebut bukan memberi peringatan manusia, atau orang tersebut bukanlah sedang memberi pengajian kepada manusia, akan tetapi orang tersebut hanyalah sedang berkata, saya fulan bin fulan, maka kenalilah saya. Artinya, orang yang sedang berceramah di dalam masjid itu, kata Sayyidina Ali, hanya sekedar seseorang yang sedang mencari popularitas, yaitu dengan jelas Sayyidina Ali mengatakan, laisa birajulin yudzakirun nas, walakinnahu yaqul ana fulan bin fulan fa'rifuni. Nah, kemudian setelah kejadian itu, maka Sayyidina Ali mengutus seseorang kepada si penceramah tersebut dengan membawa pertanyaan, ata'rifun nasikh minal mansukh, yang berarti kurang lebih demikian. Apakah Tuan Ustaz mengetahui penasikh dari yang dimansukh? Apakah Tuan Ustaz mengetahui ayat pengganti dari ayat yang diganti? Atau apakah yang mulia Ustaz mengerti hadis pengganti dari hadis yang diganti? Faqala la. Maka penceramah tersebut menjawab, la, saya belum tahu. Qala fakhruj min masjidina wa la tumakkir fihi. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata kepada si penceramah tersebut, keluarlah engkau dari masjidku ini, dan janganlah sekali-kali kamu memberi peringatan di sini lagi. Hadirin hadirat yang kami muliakan, jadi athar yang diriwayatkan oleh Abi Bakhtari ini menurut kami sudah sangat lengkap kandungan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, dan sudah cukup bagi kita semua sebagai pelajaran bagi orang-orang yang belum mengerti ilmu nasikh dan mansukh. Nah, kemudian hadis yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami, yang mana beliau adalah merupakan salah satu guru daripada Imam Asim bin Abi Najud radhiyallahu anhu. Qala, Abu Abdurrahman berkata, intaha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila rajulin yaqussu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhenti bertemu seorang laki-laki yang sedang bercerita. Faqala, lalu Sayyidina Ali berkata kepada orang laki-laki tersebut, a'alimtan nasikh minal mansukh. Apakah engkau mengerti ilmu nasikh mansukh? Qala la. Si pencerita itu menjawab, saya tidak tahu ilmu nasikh dan mansukh. Qala halakta wa ahlakta. Maka Sayyidina Ali berkata, engkau hancur dan engkau akan menghancurkan umat ini. Dan juga hadis yang ketiga, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu
menjawab, saya belum tahu. Qala halakta wa ahlakta. Lalu Ibnu Abbas berkata, engkau hancur dan akan menghancurkan umat ini. Jadi inilah asar-asar atau sikap-sikap para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menghadapi penceramah-penceramah atau tukang-tukang cerita yang mereka tidak mengerti mengenai ilmu nasikh dan mansukh. Jadi sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau bertemu penceramah yang tidak mengerti ilmu nasikh mansukh, maka beliau mengusir orang tersebut dari masjid dan melarangnya memberi peringatan kepada manusia. Dan juga Sayyidina Ali mengatakan, halakta wa ahlakta, engkau hancur dan akan menghancurkan umat ini, karena ketidakmengertiannya di dalam masalah ilmu nasikh dan mansukh. Nah, kemudian sikapnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau bertemu tukang cerita, maka beliau langsung menendangnya dan mengatakan, halakta wa ahlakta, yakni kamu hancur dan akan menghancurkan umat ini. Karena pencerita tersebut hanya bisa bercerita, namun pada hakikatnya dia tidak mengerti mengenai ilmu nasikh dan mansukh. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang kami muliakan, kita sebagai kaum muslimin, lebih-lebih sebagai penerus dan pengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka sangat wajiblah bagi kita semua mengetahui, mengerti dan memahami ilmu nasikh mansukh ini. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ada beberapa banyak ayat yang dimansukh. Kemudian di dalam surat Ali Imran, surat An-Nisa itu juga ada beberapa ayat yang dimansukh dan ayat mana saja yang menjadi nasikhnya atau penggantinya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah itu ayat mana saja yang menjadi pengganti atau menjadi nasikh. Dan juga apakah ada ayat yang dimansukh di dalam surat Bara'ah ini, karena mengingat surat Al-Bara'ah adalah merupakan surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Dan juga termasuk pula di dalam masalah ilmu hadis. Jadi di dalam hadis Bukhari itu mana saja hadis yang sudah dimansukh dan hadis mana saja yang menjadi nasikhnya. Dan juga di dalam hadisnya Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengetahui, mempelajari dan mengerti ilmu nasikh dan mansukh baik di bidang Al-Quran maupun di bidang As-Sunnah, inilah merupakan pekerjaannya para santri. Dan mungkin demikianlah dari kami, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin hadirat yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan demi penjelasan mengenai perbedaan pendapat ulama-ulama dan juga istilah di dalam penasaran sampai sikap para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menghadapi penceramah-penceramah yang tidak mengerti mengenai ilmu nasikh dan mansukh telah disampaikan oleh para narasumber. Maka karena sudah cukup lelah, mungkin cukup sekian bincang-bincang ilmiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi, dan semoga dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh hadirin hadirat sekalian. Dan kami mohon maaf apabila ada